Kenapa orang-orang moderat dalam MUI seperti Pak Nasar, Pak Azumardi Azra, Zainud Tauhid, Kiai Ma'ruf Amin diam saja melihat gerakan-gerakan seperti ini yang secara terang-terangan mereka seringkali mengatasnamakan MUI gitu. MUI, Majelis Ulama Indonesia, Gus Mus pernah mengatakan MUI itu makhluk apa? Ini saya agak tertarik membahas MUI. Kenapa? Selama ini MUI telah dibajak oleh segelintiran orang yang minoritas di dalamnya, yang ingin memecah belah umat Islam dan ingin memecah belah bangsa kita. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang sakit hati yang kalah pilpres di tahun 2019. Di dalamnya ada Din Samsudin, ada Zaitun Rasmin, dan ada Tengku Zulkarnain. Ada juga Bakhtiar Nasir. Sebetulnya orang-orang ini di MUI ini minoritas, tetapi bunyinya sangat besar. Bunyinya sangat mempengaruhi hampir 30% umat Islam di Indonesia. Ya meskipun ya mereka memang modalnya modal bacot aja gitu, modal ngobrol aja. Tetapi sebetulnya di MUI itu banyak sekali diisi oleh ulama-ulama moderat. Di situ ada Azumardi Azra sebagai intelektual, ada Kiai Haji Nasaruddin Umar, ada Zainud Tauhid, ada Khalil Nafis, dan banyak ulama-ulama Nahdien yang lainnya. Ada Profesor Hujaimah, ada Profesor Amani Lubis. Itu menduduki struktural MUI. Tetapi kenapa MUI sampai saat ini selalu diidentikan dengan sebagian kelompok yang ingin memberontak terhadap bangsa ini, terhadap negara ini, terutama mereka yang pro terhadap gerakan khilafah. Bahkan orang yang tidak pernah mengalami karir di pondok pesantren pun, ia hanya berkarir di perusahaan Lapindo, itu bisa menjadi bendahara MUI. Yusuf Martak. Kok bisa gitu? Jika dulu Buya Hamka menulis sebuah artikel atau tulisan kritik, Buya Hamka menulis dengan tema MUI bicaralah. Saat ini saya ingin mengatakan bahwa Ma'ruf Amin bicaralah. Anda sebagai ketua MUI. Kiai Ma'ruf Amin, saya ketahui dia adalah Kiai Nahdien, Kiai yang saya sangat hormati, Kiai yang saya sami'na wa atokna, laisa sami'na wa asoina. Saya mendengar beliau dan atokna, mentaati beliau. Tidak sami'na wa asoina, mendengar tapi tidak mentaati, bermaksiat atau tidak mentaati beliau. Saya sangat menghormati Kiai Ma'ruf dan mentaati Kiai Ma'ruf. Tetapi dalam posisi ini, Kiai Ma'ruf seakan-akan diam saja melihat segelintiran orang-orang minoritas ini yang sering mengatasnamakan MUI dengan menyebut mengawal fatwa MUI dan lain sebagainya, yang membajak MUI sehingga MUI saat ini terlihat sebagai lembaga yang sama sekali tidak dihormati oleh umat. Kenapa? Karena MUI terlihat seakan-akan memecah belah bangsa. Sebetulnya bukan karena MUI-nya, tetapi karena orang-orang inilah yang segelintiran orang yang sering mengatasnamakan MUI dan seringkali mengkampanyekan khilafahisme yang selama ini memang telah ditolak di berbagai negara. Turki sekalipun yang mempunyai sejarah panjang tentang khilafah, ia menolak apa gagasan khilafah yang disampaikan oleh Hizbut Tahrir di Turki. Dan juga di negara-negara lain, Malaysia. Bahkan di Malaysia Presiden Hizbut Tahrir ditangkap. Kenapa di Indonesia jubir Hizbut Tahrir Ismail Yusanto, Felix Yao dan lain sebagainya tidak ditangkap? Karena masih ada orang-orang mereka di MUI. Bakhtiar Nasir yang menghalalkan kencing unta dan lain sebagainya. Nah, ini ingin saya kritik. Kenapa Ma'ruf Amin diam saja? Saya di sini mengkritik Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden dan sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia.
terkadang memang disalahpahami. Ulama itu bentuk jamak dari kata alimun, fa'ilun, lil mubalaghah, yang artinya alimun itu satu orang yang mempunyai pengetahuan yang sangat luas, dijamakkan menjadi ulama gitu. Terkadang di Indonesia kita ketahui bahwa kata ulama itu berasal dari kata jamak, tetapi di Indonesia itu menjadi mufrad, menjadi yang singular bukan plural gitu. Menjadi kalimat yang mufrad, para ulama gitu. Sudah ada paranya, para itu dalam bahasa Indonesia sudah jamak, ulama jamak gitu dalam bahasa Arab. Seharusnya sudah ulama gitu. Nah, bahkan di dalam KBBI, apa yang disebut ulama itu? Seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama. Seseorang itu kan satu orang. Ini gimana satu orang yang mufrad bisa disematkan kepada kalimat ulama yang berbentuk jamak gitu, berbentuk plural gitu. Ini orang Indonesia ini salah memahami, bahasa saja sudah salah gitu sebetulnya. Nah, ketika kita memahami bahwa ulama itu adalah jamak dari kata alimun, orang yang banyak mengetahui, meskipun di dalam definisi secara istilah ada di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sebetulnya di Indonesia itu sudah tidak ada yang disebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama, itu sudah jarang sekali. Mungkin kemungkinannya ada 0,00 berapa persen gitu. Sekarang ulama di Indonesia kebanyakan jualan fatwa, sertifikasi halal, bahkan cat tembok pun disertifikasi halal, kulkas disertifikasi halal. Sejak kapan kita makan kulkas? Sejak kapan kita minum cat tembok? Gitu. Nah, ini persoalannya gitu. Bahwa di situ ada suatu kezaliman. Zalim itu lawan kata dari adil. Adil itu apa? Wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu di tempatnya. Nah, ketika sertifikasi halal itu tidak ditempatkan pada tempatnya, berarti itu zalim gitu. Dalam arti di dalam kezaliman itu ada keuntungan yang sangat besar. Jadi siapa yang zalim? Ini pertanyaan penting. Nah, ini juga kritik saya bagi MUI gitu dan orang-orang di dalam MUI. Kenapa orang-orang moderat di dalam MUI seperti Pak Nasar, Pak Azumardi Azra, Zainud Tauhid, terus Kiai Ma'ruf Amin diam saja melihat gerakan-gerakan seperti ini gitu, yang secara terang-terangan mereka seringkali mengatasnamakan MUI gitu. Bahkan Bahtiar Nasir juga salah seorang yang mempromosikan air kencing unta. Ia terlibat dalam gerakan pemberontak di Suriah. Bahkan ia turut menyumbang dana kepada pemberontak Suriah, yaitu ISIS atau ISIL, Islamic State in the Levant, in the Islamic State in the Iraq and Sham, yang mana ia tergabung dalam Free Syrian Army. Nah, ini yang menjadi persoalan, bahwa orang-orang ini, Bahtiar Nasir, Yusuf Martak, Tengku Zulkarnain, ini membawa visi politik di dalamnya. Bahkan ia mengadopsi isu Timur Tengah dibawa ke Indonesia hingga kita semua terpecah belah. Apalagi seorang Dewan Pertimbangan Muhyiddin Samsudin terlibat, bahkan salah satu aktor dalam pembentukan kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, telah menipu Dubes Palestina bernama Zuhair. Dubes Palestina lantas mengklarifikasi di media bahwa ia diundang dalam acara kegiatan HUT RI, tetapi ternyata di dalamnya ada gerakan kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang mana itu adalah gerakan oposisi. Di dalamnya ada Gatot Nurmantio, ada Titik Soeharto. Bisa jadi tahun 2024 ada sebuah pasangan bernama Gotik, singkatan dari Gatot Nurmantio dan Titik Soeharto. Terima kasih. Maka saya ingin menyampaikan bahwa
Ma'ruf Amin, bicaralah. MUI, bersihkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.